Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah nyata tentang penampakan para makhluk astral atau makhluk gaib, jin, genderuwo, dan lain sebagainya. Untuk episode ketiga ini kami akan membawakan tentang seseorang yang ingin menjadi orang kaya raya melalui jalan pintas, yaitu kita panggil saja namanya Mas Riki. Mas Riki ini tinggal di Jakarta dengan satu istri dan 2 anak. Mas Riki sebagai pengusaha retail, usia sekitar 30 tahunan. Mas Riki datang ke tempat saya, berbicara banyak tentang ambisinya untuk ingin menjadi segera kaya, tidak terlalu lama. Dan Mas Riki minta dinikahkan dengan Nyi Blorong, penguasa pantai selatan, anak buah dari Ibu Ratu Kidul. Dan kebetulan saya untuk hal seperti ini, yaitu menikahkan seseorang dengan Nyi Blorong, itu bukan bidang saya. Dan saya kebetulan memiliki relasi atau sahabat dekat, yaitu Pak De Mulyono. Pak De Mulyono ini tinggal di Cilacap, di perkampungan pesisir pantai Cilacap. Saya menyarankan kepada Mas Riki, kalau memang niat mau nikah dengan Nyi Blorong, itu adalah ke tempat Pak De Mulyono. Dan satu saat yang telah kita sepakati, saya, Mas Riki, kemudian dengan sahabat saya Mas Edi, itu pun berangkat ke Cilacap untuk menemui Pak De Mulyono, kuncen sakti yang bisa menikahkan seseorang dengan Nyi Blorong. Kejadian ini adalah tahun 2011 akhir. Dalam waktu singkat, kita berangkat hari Sabtu ke Cilacap, on the way ke Cilacap, dan Sabtu sore kita udah tiba di tempatnya Pak De Mulyono. Dan kebetulan beliau ada, sehat, dan Pak Demul bersedia menikahkan Mas Riki ini dengan Nyi Blorong. Mari kita mulai ceritanya. Pak Demul minta kepada Mas Riki untuk menyiapkan dana. Waktu itu 2011 kurang lebih 2 juta rupiah untuk biaya ritual. Ya, macam-macam lah yang dibutuhkan untuk mengundang hadirnya Nyi Blorong. Tetapi kita, saya, Mas Edi, dan Mas Riki dari Jakarta bertiga, kemudian Pak Demul dengan salah satu anak buahnya, jadi 5 orang berangkat ke
Nusa Kambangan, pantai di daerah Nusa Kambangan itu kita sewa 2011 itu. Nelayan perahunya itu sekitar 300.000 minta. Waktu itu besar 300.000 ya, 2011. Dan pulang pergi itu kurang lebih 600.000 lah. Itu kita berangkat asar. Waktu asar menuju pantai Nusa Kambangan. Kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam lah. Dari pantai Cilacap ke pantai Nusa Kambangan. Itu hutan. Ada pesisir pantai Nusa Kambangan. Karena masyarakat umum itu tidak bisa masuk terlalu jauh. Di situ ada satu papan pengumuman dari Kementerian Kehakiman. Bagi masyarakat tidak boleh terlalu jauh masuk ke wilayah hutan yang dekat penjara-penjara yang ada di Nusa Kambangan. Itu dilarang keras. Itu dan berbahaya lah kalau kita bisa masuk terlalu jauh ke sana karena hutan lebat. Dan di sana masih banyak binatang buas yang berkeliaran semacam ular dan macan. Jadi kita di pantainya itu pantai Nusa Kambangan itu ada tempat semacam gua yang menurut Pak D. Mulyono inilah tempatnya Nyi Blorong bermukim. Ini kerajaannya katanya. Menurut beliau seperti itu. Dan sekitar hampir menjelang Isya karena sampai di berangkat asar dari pantai Cilacap sampai pantai Nusa Kambangan pesisirnya itu hampir 2 jam ya maghrib. Dan kemudian istirahat sebentar kita mempersiapkan segala sesuatunya yaitu untuk acara ritual memanggil Nyi Blorong. Hampir menjelang Isya lah kalau barulah kita ritual Pak D. Mulyono dengan anak buahnya itu melakukan pemanggilan kepada Nyi Ratu Blorong. Dan saya minta izin kepada Mul untuk merekam kejadian itu. Beliau mengizinkan, tapi dengan catatan tidak dengan lampu blis yang menyala, karena ada kemungkinan pemanggilan itu akan gagal, mereka tidak akan mau datang. Saat itu mulai Pak Demul membaca mantra-mantra yang saya dengarkan tidak berbahasa Arab atau ayat-ayat suci, tetapi lebih kepada bahasa kejawen ya gitu ya. Kalau orang Sunda bilang jangjawokan gitu, mantra-mantra yang diucapkan. Dan saya sendiri tidak paham dengan mantra yang dibacakan oleh Pak D dan anak buahnya itu. Saya, Mas Edi, sahabat saya, kemudian juga Mas Riki hanya mendengarkan. Dan kemudian saya minta Mas Edi, kawan saya yang membawa kamera infrared, segera mempersiapkan. Karena apa? Karena kamera infrared ini tidak menimbulkan cahaya apa-apa. Hanya titik warna merah di sudut kamera itu yang menyatakan kamera itu aktif bila kita gunakan. Pada saat kurang lebih 1 jam kurang lebih itu ya, setelah membakar dupa dan lain sebagainya, kemudian datang wujud seorang putri cantik, Nyi Blorong, datang menemui Pak Demul di sana dan beliau bercakap-cakap. Dan terus terang lagi-lagi saya tidak mengerti dengan bahasa
bahasa makhluk astral ini dengan Pak Demul ini. Kemudian Mas Riki nggak dipanggil oleh Pak Demul untuk mengucapkan niatnya bahwa dia bersedia menikahi anak buahnya Nyi Blorong. Karena bukan dengan Nyi Blorong, itu salah seperti pengertian tentang para pengikut pesugihan. Tidak ada istilah menikah dengan Nyi Blorong. Nyi Blorong itu ratunya, pemimpin daripada ular-ular yang ada di sana. Jadi Mas Riki ini dinikahkan dengan anak buahnya Nyi Blorong, yaitu namanya kalau nggak salah Nyi Sukeni. Nah, Nyi Sukeni ini si putrinya namanya Nyi Sukeni yang akan dinikahkan dengan Mas Riki. Kedua-duanya tampak cantik sekali seperti manusia biasa. Nyi Blorong memakai pakaian keratuannya, berbusana sebagaimana seorang ratu di kalangan manusia, dan bermahkota emas intan berlian di atas kepalanya. Tetapi ini kesempatan bagi saya. Kemudian saya juga membaca mantra-mantra yang tidak diketahui oleh Pak Demul. Saya baca mantra-mantra tentang untuk bisa melihat wujud asli dari makhluk astral ini, yang dalam hal ini adalah Nyi Blorong. Dan saya begitu kaget melihat wujud aslinya Nyi Blorong. Ternyata di atas kepalanya itu bukanlah mahkota intan berlian emas yang seperti dilihat oleh Mas Riki, tetapi pandangan mata saya melihat di atas kepalanya ada semacam ular-ular kecil yang bergerak-gerak, berkilauan, kecil-kecil sekali ularnya, sebesar-besar jari tangan orang dewasa lah, banyak di atas kepalanya itu. Kenapa? Karena Nyi Blorong ini merupakan ratu ular di daerah pantai selatan. Gitu. Begitu juga saya lihat ketika dia bercakap-cakap dengan Pak Demul, juru kuncinya itu, lidahnya itu terbelah, bercagak, warna merah, seperti lidahnya ular. Itu yang saya lihat. Begitu juga Nyi Sukeni, anak buah dari Ratu Blorong ini. Itu juga ketika ada bercakap-cakap, dia bersedia mau menjadi istrinya Mas Riki ini, yang saya lihat adalah wujud ular, tidak wujud manusia, wujudnya ular yang warna hitam, sangat menakutkan. Tetapi dalam pandangan Mas Riki itu adalah putri cantik. Nyi Sukeni ini putri cantik. Dan kemudian Mas Riki ini diminta untuk lebih mendekat oleh Pak Demul ini, sehingga bisa duduk berdampingan dengan Nyi Sukeni. Disaksikan oleh Nyi Blorong di situ, dan saya, Pak Demul, Mas Edi menyaksikan. Lihat, mungkin itulah ritual pernikahan antara manusia dengan kalangan makhluk astral atau jin dari anak buahnya Nyi Blorong itu. Dan upacara ritualnya itu tidak terlalu lama, hanya duduk bersanding, kemudian Mas Riki ini diminta menggenggam tangannya Nyi Sukeni, saya lihat. Dan dengan mesranya keduanya ini saling berpelukan. Setelah itu
Mas Riki ini mengucapkan kata-kata bahwa dia minta dibantu usahanya untuk bisa berkembang dan bisa cepat memiliki kekayaan sebagai pengusaha retail ini. Itulah yang saya saksikan sementara. Kelanjutannya mungkin pada episode keempat nanti akan saya bentangkan selanjutnya antara Mas Riki dengan Nyi Sukeni, anak buah Nyi Ratu Blorong dari Pantai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.